Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, nama saya Rika Mariana, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di samping saya ada kepala dari Alhasilnya, Bapak Saya Yanto selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Hasiliyah Kabupaten Lampung Barat. Baik, pada video kali ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, langsung kita wawancara dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya pada sesi ini saya mohon maaf ya Pak ya, karena saya mengganggu aktivitas Bapak. Pada sesi ini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah dari Alhasiliyah, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bapak ya Pak ya. Siap. Ya. Sabar. Baik Pak, langsung saja ya Pak ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah Bapak sudah menjabat menjadi kepala sekolah dari tahun berapa Pak? Saya diangkat ke Kepala Madrasah itu kurang lebih hampir 9 tahun. Itu dari 2016 diangkat oleh yayasan menjadikan Kepala Madrasah Aliyah Al-Hasiliyah. Berarti sudah lama ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ada kurang dan lebih 9 tahun ya Pak ya, berarti ya, Ya. sampai ya lumayan berarti ya. Tentunya dalam hal ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada dilema etika yang Bapak rasakan? Ya, betul ya. Pasti ada dilemanya. Hmm. Ya, selama saya menjadi kepala madrasah ya tentunya banyak sekali masalah yang dilema yang dihadapi baik dengan dewan guru, itu wali murid, bahkan dengan siswa dan masyarakatnya juga. Iya, betul sekali ya Pak ya. Istilahnya saya sebagai guru aja banyak ya dilema-dilema etika yang saya rasakan, Iya. apalagi Bapak ya sebagai kepala Betul. sekolah ya Pak ya. Ya, baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? saya melihat ya dari segi hukum dulu, apabila melanggar hukum maka sudah pasti itu benar melawan salah yang merupakan bujukan moral. Tapi jika masalah masih dikatakan benar lawan, maka itu dilema etika. Dan sebagai kepala madrasah ya saya harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana untuk semua lingkungan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah selama Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusan saya ya yang pasti sebelum mengambil keputusan tentunya yang pertama saya kumpulkan beberapa fakta dulu. Kemudian saya cari dulu siapa yang terlihat dalam kasus tersebut. Kemudian dianalisis benar salahnya di mana, kemudian diambil alternatif solusinya seperti apa. Lalu saya juga mengidentifikasi dan menyimpulkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi yang paling penting keputusan yang saya ambil ini harus berpihak ke semua murid dan ke siswanya. Oh, seperti itu. Ini apa namanya bermain kepada juga Iya, Pak. betul. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya ya saya menggunakan dengan menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, dewan guru,
kemudian membuat solusinya seperti apa, kemudian menimbang lagi dari beberapa sudut pandang. Jadi sebelum saya memutuskan atau mengklarifikasinya sebuah permasalahan tersebut. Oh, seperti itu. Iya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan pada dilema etika yang selama ini Bapak rasakan? Dengan menelaah ya, dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian melihat yang lebih penting itu yang mana, kemudian yang saya ambil juga harus mempertimbangkan dan kepentingan yang seperti apa yang sedang dialami itu. Seperti itu yang hal yang paling efektif ketika Bapak mengambil. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi dalam hal-hal yang saya anggap efektif itu dengan menelaah ya siapa yang terlibat, kemudian melihat yang lebih penting itu yang mana, kemudian keputusan yang saya ambil juga itu harus mempertimbangkan dan berkepentingan yang seperti apa yang sedang dialami. Oh, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah-langkah Ya, yang Bapak ambil langkah-langkah. yang termasuk dengan pertanyaan selanjutnya adalah tadi mengenai yang paling efektif. Nah, sekarang adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasakan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya tentu dengan mencari keputusan yang terbaik ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi keputusan yang tidak mengatasi dari cara keputusan. Artinya istilahnya dalam satu pihak yang bersangkutan itu tidak merasa dirugikan oleh Pak ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya adalah apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal sebelumnya untuk menyelesaikannya, dan kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, berkenaan dengan jadwal dan jika saya melihat jika masalahnya biasa ataupun ringan itu maka langsung diputuskan langsung di depan gitu. Tapi jika masalahnya berat gitu, jadi untuk berkenaan dengan jadwal permasalahan itu saya melihat ya jika masalahnya itu biasa ataupun ringan itu maka langsung saya putuskan secepat itu. Cuman kalau masalahnya berat itu biasanya saya menggunakan proses yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti mengidentifikasi masalah, melihat siapa yang terlibat, kemudian mencari solusi, lalu mengambil keputusan. Jadi seringkali masalah yang diselesaikan di tempat, tetapi ada juga masalah yang perlu diselesaikan pada jadwal yang tertentu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi untuk itu saya selalu mengajak warga sekolah ya, sekolah madrasah itu baik para guru atau komite atau wali murid dengan pihak-pihak lain terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, dari semua yang Bapak sampaikan, apakah ada pembelajaran yang Bapak petik dalam mengambil keputusan? Tentu saja ya, pasti menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan juga dengan menggunakan nilai-nilai kebijakan ya saya bisa mengambil keputusan yang
yang muncul pada saat pengambilan keputusan. Intinya lebih apa namanya pembelajaran yang Bapak dapat adalah lebih bijaksana lah ketika kita mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Iya. Baik Pak, langkah demi langkah sudah Bapak jawab dan saya juga sudah bertanya, dan selama kita wawancara tentunya saya mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman baru yang Bapak sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan bertemu lagi ya Pak ya di lain waktu ya. Baik, terima kasih, mungkin itu saja ya Pak ya. Saya izin pamit ya. Mohon maaf ya Pak ya kalau Ya. misalkan ada kata, ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak ya. Ya. Saya pamit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.